Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channelnya aku Dewi. Perkenalkan, nama aku Dewi. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuan. Kami tinggal di rumah kontrakan. Ini videoku sehari-hari di rumah kontrakan, kegiatan seorang ibu rumah tangga ya. Tentunya lebih banyak di dalam rumah, mengurus anak dan juga mengurus rumah. Tentunya jangan lupa juga mengurus diri sendiri. Karena itu hal penting juga ya untuk diri kita sendiri gitu. Jangan sampai sibuk dengan kewajiban tapi diri kita diabaikan kayak gitu. Oke, alhamdulillah hari ini aku bisa lagi sharing kegiatannya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana sehat selalu ya. Di sore hari ini aku mau masak nasi, dan sebelum dimasak terlebih dahulu kita cuci dulu ya beras ya. Ini untuk makan sore kalau enggak malam ya teman-teman. Jadi nasi yang pagi itu kayaknya ada sisa sedikit. Biasanya aku masak nasi itu sehari bisa 2 kali. Yang paginya itu di sekitar 3 gelas dan juga sorenya 2 gelas ya. Dan dalam 1 minggu itu sekitar habis 5 liter kalau enggak 6 liter paling banyak itu ya teman-teman. Dan setelah ini aku mau masak tambahan karena lauk yang tadi pagi itu kayaknya sudah sisa sedikit. Jadi ini aku mau nambahin, mau ceritanya mau bikin orek tempe karena di kulkas itu ada sisa tempe dan juga telur. Kalau telur ini aku akan didadar untuk anak-anak. Karena tadi pagi tuh aku masak tumis kangkungnya juga ikan tongkol balado ya, dan si tongkolnya ini ada sisa. Jadi aku menambahin orek tempe aja karena di kulkasnya sudah pada kosong. Dan untuk masak ini aku sehari itu bisa 2 kali masak ya, karena memang lauk pagi sampai sore itu nggak cukup, jadi sorenya biasanya masak lagi. Tapi ya kalau misalnya lagi mager gitu ya, paling suami yang masak di saat pulang kerja, dan itu pun nggak masalah, jadi kita baik-baik saja dan dia pun nggak ngerasa kesel atau apa gitu kan. Kadang memang kalau misalnya lauknya sudah habis itu dan suami bilang mending kalau misalnya udah habis mending gak usah masak lagi, yang penting akunya bilang gitu ya kan. Dan pulangnya itu nanti biasanya tuh suami yang masak sendiri. Suamiku pernah bercerita, katanya dia pernah ngobrol sama temannya, dan si temannya ini pernah curhat gitulah ya tentang istrinya, kalau dia tuh gak pernah dimasakin sama sekali, padahal setiap minggunya itu dikasih uang belanja, tapi ya gitu katanya jarang masak. Nah mungkin dia minta pendapat kali ya ke suamiku ini gimana gimananya. Tapi kata suamiku, kalau misalnya istri nggak jarang masak atau nggak pernah masak, tapi uang belanja masih tetap dikasih. Prinsip suamiku ya itulah, mending diantarin pulang aja istrinya kayak gitu loh. Jadi ya alhamdulillahnya aku sih ya rajin gitu ya, rajin masak gitu ya.
Ya pokoknya lah itu pun tanpa paksaan ya, karena memang namanya tugas istri kan ya harus memasakin, nyuciin, ngurusin gitu kan. Apalagi ini udah dikasih uang nafkah, uang belanja gitu, masa kita harus ogah-ogahan sih gitu kan. Ya masa kita udah dikasih uang belanja masih aja tetap males masak, ya nggak boleh lah, apa nggak baik juga. Apalagi istrinya ini kan berdiam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya jadi apa salahnya kan, memang itu kan kewajiban, kita harus masak, harus ngurusin. Sambil nunggu tempe mateng, aku mau nyedot dulu minuman. Tadi itu aku beli minuman, yaitu es kopi ya. Kita minum dulu, takutnya mencair aja es batunya, nggak enak rasanya. Jujur ya, ini tuh aku setiap hari kayak gini teman-teman, harus aja minum es kopi. Kalau enggak tuh kayak yang pusing-pusing gimana gitu ya, mungkin udah namanya keseringan gitu. Jadi kalau sehari nggak minum itu kayaknya aneh banget ya. Mungkin sama kali ya, sama kayak orang-orang yang suka ngopi gitu. Bedanya aku ini pakai es. Jadi kalau misalnya sehari nggak ngopi itu katanya kan pusing-pusing atau apa gitu kan. Makanya kalau misalnya aku belanja ke pasar itu pasti beli kopi satu renceng buat stok aku sendiri. Tetapi kalau misalnya ada tamu ya keburu habis sama tamu, karena memang setiap hari itu pasti ada aja teman-teman ayahnya yang datang ke rumah, ya otomatis kan kita ngebikinin kopi lah, kalau enggak es kan. Jadi itu keburu habis sama tamu. Ya kalau misalnya stok kopinya sudah habis sih ya biasanya pergi ke depan, kan ada tuh ya tukang es kopi yang barengan tukang es teh. Di situ ada juga es kopinya. Anak dua tapi goreng telurnya satu. Itu karena anakku yang pertama ya, dia dapet bingkisan nasi, katanya ada yang tamat hatam ikro gitu, jadi bilangnya nggak usah digorengin. Kayaknya ini aku udah lama deh nggak bikin orek-orek lagi, karena kalau tempenya itu akhir-akhir ini cuman sering digoreng digoreng aja gitu kan. Biasanya kalau bikin orek tempe itu setiap minggunya pasti ada ya. Dan kemarin itu tempenya habis digoreng-gorengin aja. Dan kebetulan ini tuh ada sisa setengah papan lagi. Ya sudahlah, kita bikin orek saja gitu. Ini sudah mau matang, tinggal ditambahin kecap biar warnanya tidak pucat, bagaikan wanita tanpa lipstik ya teman-teman. Kelihatannya pucat bibirnya, jadi kayak orang meriang. Sudah matang, ini cocok banget, tinggal makan dengan nasi anget-anget ya. Apalagi tadi itu nasi aku kayaknya udah ngejepret, tandanya udah matang kan ya. Sisaan masakan pagi ini aku angetin aja, sayang sambalnya masih banyak dan juga tongkolnya masih ada, jadi kita angetin saja biar bisa untuk makan suami nanti malam pas pulang kerja. Kalau aku sih makan gampang ya, ini walaupun cuman ada orek juga tetap makan. Dan ini tongkolnya untuk suami nanti malam, karena memang ada sisa satu, tapi sebenarnya di kulkas tuh ada satu wadah lagi, cuman males ngegorengnya ya, gebledak beleduk gitu.
Jadi kita angetin aja yang ada. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dimasak, sudah matang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.